Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Auliana Kamila dengan NIM 2409085 dari Prodi Pendidikan Multimedia. Di sini saya akan memecahkan soal UTS yang sudah diberikan. Seperti ini, kita pahami dulu kasusnya. Hari ini bertepatan dengan World Women's Day, maskapai Media Air memberikan penghargaan kepada seluruh calon penumpang korresponden dengan memberikan diskon harga tiket untuk rute Jakarta sampai Manado. Dengan harga tiket normalnya yaitu 1.500.000 dan rincian diskon tersebut sebagai berikut. Kategori perempuan. Jika anak perempuan di bawah umur 10 tahun, maka dia akan diberikan diskon 100%. Jika remaja umur 10 sampai 16 tahun, maka akan diberikan diskon 25%, dan jika dewasa yang berumur 17 sampai 49 tahun akan diberikan diskon 20%. Jika lansia umur lebih dari 50 tahun akan diberikan diskon 75%. Dan jika selain perempuan, maka tidak akan diberikan diskon. CEO Media Air memberi Anda sebagai programmer untuk membuat program aplikasi pesanan tiket dengan edisi khusus World Women's Day dengan memberikan harga tiket diskon secara otomatis berdasarkan gender dan umur. Contoh iurannya itu seperti ini ya. Boarding pass. Nah, jika perempuan yang berusia 19 tahun maka akan mendapatkan diskon 50% dan harga tiketnya itu 750.000. Jika laki-laki dan umurnya sama, maka tidak akan diberikan diskon karena ini khusus untuk perempuan diskon. Oke, sekarang kita akan buat codingnya. Oke, kita mulai. Yang pertama, masukin headernya yaitu include dan iostream. Dan masukin entry point yaitu in main. Save dulu. Kita save di folder C++ dan kasih nama S. Oke, setelah itu kita masukkan string yang kedua itu integer. Itu ada bangku untuk duduk. Oh iya, di sini saya akan menjelaskan tentang membuat boarding pass dan menjelaskannya. Setelah itu masukkan cout. Setelah itu kita masukkan cout. Dan sin untuk melengkapi codingannya. Nah, setelah itu kita masukkan gender, masukkan if dan isi dengan gender itu wanita, karena ini khusus untuk wanita ya, khusus untuk boarding pass hari wanita sedunia. Terus kemudian kalau untuk umur yang di bawah 10 tahun itu kasih diskon 100% untuk harga tiketnya. Setelah itu harga tiket
bawah, langsung else if, tambahkan else if, lalu tambahkan umur lebih dari sama dengan 10 tahun dan umur kurang dari sama dengan 16 tahun. 16 tahun. Terus kita kasih diskon lagi kayak yang di atas. Diskon sama dengan, kalau yang umur 10 sampai 16 tahun itu kasih diskon 25%. Selanjutnya kita tambahkan lagi else if untuk umur lebih dari sama dengan 17 tahun dan umur kurang dari sama dengan 49 tahun. Ya. Terus kasih diskon dengan harga 50%. Ini harga tiketnya. Nah, terus karena berhubung ini hari wanita sedunia, jadi kita tambahkan lagi see out Happy World Women's Day. Balikin lagi mati sekali ya. Sekarang kita coba run hasilnya. Kita tulis nama dulu. Umur 19, jenis kelamin wanita. Rute penerbangan Jakarta Manado. Terus seatnya itu di nomor 20A. Masalahnya kan. Oh, Allahu Akbar. Mana kamu? Enggak. Wah, ini ada salah berarti ada yang harus diganti. Ini harus diganti. Maaf. Harga tiket. Nah, kita coba run lagi ya. Nama, bola. Umur 19. Jenis kelamin wanita. Rute Jakarta Manado. Seatnya 20A. Ya, berhasil, dan dikarenakan saya umur 19 tahun, jadi mendapat diskon 50%. Dan harga tiketnya itu 750.000. Nah, sekarang kita salin ya boarding pass. Di copy dan masuk ke notepad. Masukkan dan save di C++. Boarding pass UTS. Oke, kalau sudah, kita screenshot juga hasilnya ya. Screenshot, save. Di mana? Di sini aja deh. PS1. Oke, kalau sudah nanti kita kirim. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Lelania Kamila. Di sini saya akan menjelaskan lagi UTS algoritma soal kedua. Kita baca dulu studi kasusnya. UPI sebagai universitas berstatus PTN Strip BH memiliki sistem penilaian yang ketat untuk mahasiswanya. Setiap semester, dosen harus menginput nilai akhir mahasiswa ke dalam aplikasi dalam bentuk dosen sesuai tingkat kemampuannya. Kemudian, pada aplikasi penilaian tersebut, nilai akan dikonversi ke nilai huruf, angka, dan derajat mutu. Rincian konversi nilai UP dapat dilihat pada tabel berikut. Jika nilainya A, maka angkanya 4,0, yaitu derajat mutunya istimewa. Dan tingkat kemampuannya itu dari nilai 92 sampai 100. Jika A min,
itu 3,7. Itu hampir istimewa. Nilai tingkat kemampuannya itu dari angka 86 sampai 91. Kalau B+, 3,4, yaitu derajat mutunya baik sekali. Tingkat kemampuannya 81 sampai 85. Jika B, 3,4, yaitu baik. Dan tingkat kemampuannya itu dari angka 76 sampai 80. Jika B min sampai E itu dinilai cukup baik, cuman agak ya kalau sampai nilainya E itu gagal ya. Harus mengulang kontrak mata kuliah. Nah, Rektor UPI meminta Anda sebagai programmer untuk membuat program aplikasi penilaian mahasiswa, sehingga nilai yang muncul di halaman mahasiswa adalah hasil nilai konversi berupa nilai huruf, angka, dan derajat mutu. Contoh keluarannya yang diharapkan seperti ini. Ada strip nilai mata kuliah Algo Strukdat. Nah, terus ada nama mahasiswa, NIM, kelas, jenis kelamin, nilai dosen, nilai huruf, nilai angka, dan derajat mutu. Oke, di sini kita akan memulai tutorial UTS kedua. Yang pertama yaitu kita pilih C++ dan masukin header ya. Dan masukin entry point. Lalu kita masukkan string ya dengan nama, kelas, dan jenis kelamin. Jika. Jangan lupa kita save terlebih dahulu agar tahu progresnya. Nomor dulu. Udah ya. Nah, setelah itu kita tambahkan integer yang di dalamnya itu ada nilai angka dan NIM kita. Selanjutnya kita masukkan cout kita masuk input nilai ya goes to that. Terus kita masukkan nama kita ya. Kita masukkan kelas masukkan jenis kelamin terang-terang. Terus import nilai dosen. Itu sempat terus kita masukkan lagi out
terus kita tambahin sedikit lagi ya, nilai mata kuliah bagus tuh. Oke lagi. Terus habis itu kita see out lagi, masukin mana bantu. Nah terus sudah itu kita masukin see out lagi, bukan ini, kita see out, masukin kelas. Yep. Nah kalau udah kelas, nah di situ kita masukin lagi see out, masukin jenis kelamin. Dan terakhir masukin nilai dosen. Nah setelah itu bentar, kayaknya ada salah deh. Oh iya ada salah berarti ternyata ada yang kurang. Oke kita tambahin yang lain. Yang lain. Terus kita tambahin lagi kelas. Terus ada bikin jenis kelamin. Jenis kelamin jadi tadi. Nilai dosen. Nah, habis itu habis yang lain kita tambahin switch nilai angka. Yes, kita nilainya tuh dari 92 sampai 92 sampai 100. Terus masukin nilai huruf A. Nilai angka 4 derajat mutu istimewa. Yang lain terus sifat tadi tambahkan kata UPI kreatif, edukatif, dan religius. Bikin case kedua yaitu dari 91 91. Nah terus kita isi out lagi. Si out nilai huruf nilai angkanya berarti kalau 1,7 kemudian si out derajat mutu
Terus semuanya terus yang lain edukatif religius yang lain. Habis itu kita back dulu berkaji. Terus selanjutnya kita bikin case ketiga, yaitu dari angka 81 sampai 85. Siot mulai huruf harus apa? Namanya sampai sendiri harus apa? Siot mulai angka mulai angka 3,4 mulai derajat mutu. Baik sekali. Mulai dan religius nah kita balik lagi ya. Terus selanjutnya kita bikin kita bikin lagi guys. Kita copy aja biar kita di sini. Terus pindah angka dari 81 ke 85 ke 76. 3,0. Baik. Terus habis itu kita bikin tes lagi ya. Kita bikin tes itu ganti ke angka 71 sampai 75. Nilai hurufnya itu ini. Angkanya itu 2,7. Cukup baik. Ini cukup baik. Nah, selanjutnya kita copy lagi, kita tambahin lagi. Cuman angkanya diganti jadi 6 sampai 70. Nilai hurufnya itu plus lebih dari cukup. Lebih dari cukup. Nah ini tuh misalnya buat apa sih bikin banyak ini? Itu buat kita masukin nilai. Kalau misalnya kita masuknya misal nilai hurufnya A terus nilai angkanya 4 apa ya pokoknya ini tuh buat menentukan kita kalau misalnya kita masukin darah tidak sih. Nah habis itu kita nambah lagi kita bikin case lagi ya. Kita copy aja biar case 60 sampai 65. Nilai hurufnya itu 2,0 itu cukup. Derajat mutunya cukup. Oh ternyata belum ini ya. Belum masuk SEO tadi. Yang lain. Ini juga belum pakai garis-garis. Nah terus habis itu kita tambah case lagi 55 9. Nilai mutunya itu D. Angkanya itu 1 kurang tambah case lagi dari angka 0
sampai 54. Ya, hurufnya itu kurang dari apa 1,0 ini gagal. Nah, terus kalau udah ini bahin import ini kita copy aja biar soalnya sama. Nah, terus nah ini tuh kalau kita inputnya nggak invalid itu kalau error kayak gini guys. Nah setelah itu return. Nah sekarang kita coba run. Kita coba run. Nah kita input nilai ya, nama masukin name kelas 2B ini selanjutnya kita temukan nilai dosen misalnya aku A ya. Awas ya, salah cok. Salah ya, udah. Apanya salah. Oh lah, gimana nih? Saran dulu nama. Misal nilainya tuh kita masukin 100. Nah, yang munculnya gini. Input nilai, kita input dulu nama. Kalau masukin nilai 100 berarti nilai mata kuliahnya tuh dapat segini, dapat nilai dosennya dapat 100, nilai hurufnya dapat A, nilai angkanya dapat 4,0, terus derajat ujiannya istimewa. Nah, coba kalau kita pakai nilai lainnya. Nah, misal nilai dosennya tuh dapat 80 misal. Nah, kalau kita nulis nilainya 80 berarti ntar dapat hurufnya B, terus nilai angkanya 3,0 dan derajat ujiannya baik. Nah, kenapa aku bikin banyak ini case-nya? Soalnya buat nentuin nilai-nilai. Kalau misal kita input nilai kayak ini, misal kita input nilainya tuh 70 ya, 73. Nah, ntar yang munculnya tuh nilai hurufnya tuh B min sama nilai angkanya tuh 2,7 dan derajat ujiannya baik. Nah, jadi kita bisa bebas masukin input angka itu dari 0 sampai 100. Kalau misalnya inputnya 95 dapat hurufnya A, nilai angkanya 45 terus derajat ujiannya semua gitu. Oke, sekarang kita ini apa salin dulu. Kita copy ke notepad. Oke. Nah, jangan lupa kita save dulu progresnya di UTS nomor 2. Terus nomor 2. Nah, habis itu kita screenshot hasilnya. Kita gini. Screenshot kita hasilnya. Bisa kita save lagi. Oke, yang kedua sudah selesai guys. Oke, kita mulai soal tes yang ketiga, yaitu ini tentang showroom mobil. Studi kasusnya itu PT Pedia Berjaya Motor, sebuah showroom mobil menawarkan beberapa merek mobil dengan daftar harga sebagai berikut. Nomor 1 yaitu merek Toyota, tipenya itu ada Alphard, Avanza, Veloz, Camry. Itu Alphard dengan harga 900 juta, yang kedua Avanza yaitu dengan harga 230 juta. Terus ada Veloz yang seharga 425 juta, selanjutnya itu Camry ada 280 juta, terus Mobilio 300 juta, Civic 450 juta, City 470 juta, Brio 190 juta. Itu yang barusan itu merek Honda. Yang selanjutnya ada Daihatsu Xenia dengan harga 200 juta, Rocky dengan harga 170 juta, Tigra dengan harga 250 juta, dan Terios dengan harga 410 juta. Tim marketing minta Anda sebagai programmer untuk membuat program aplikasi pemesanan mobil, sehingga ketika konsumen melakukan pesanan aplikasi akan menampilkan invoice pemesanan mobil tersebut. Contoh misalnya itu pilih merek mobil favorit Anda. Nah, nanti kalau misal kita pilih Toyota, ntar tampilannya kayak gini. Terus contoh iuran yang contoh luaran yang diharapkannya, seperti invoice pemesanan mobil PT Pedia Berjaya Motor. Masukkan nama pelanggan, nomor HP, domisili, jenis kelamin, merek mobil, tipe mobil, dan harga bayar. Silakan melakukan bayar melalui kasir. Oke, saat ini kita mulai kodenya. Kita masuk new text file. Kita masuk situs. Lalu masukkan header seperti biasa. Selanjutnya itu masukin ya, masukin. Selanjutnya kita set terlebih dahulu supaya tidak lupa PS nomor PS. Oke. Selanjutnya kita tambahin string dengan nama, nomor HP, domisili, dan jenis kelamin.
juga. Terus kita pilih integer, lalu masukkan pilihan mobil, pilihan merek, sama pilihan tipe. Selanjutnya masukin string dengan merek, tipe, dan harga. Cout-nya masukin. Masukin isi formulir pembelian. Dan lain. Terus kita tambahkan masukkan nama pelanggan. Nama pelanggan. Cout. Mesin. Nama. Cout lagi. Masukkan domisili. Yes. Lagi masukkan jenis kelamin. Lalu kita bikin CF lagi. Pilih merek mobil gunakan bensin. Masukkan merek mobil. Yang pertama itu Toyota. Yang kedua yaitu Honda. Yang ketiga yaitu Daihatsu. Dan lagi. Masukkan pilihan 1 sampai 3. Pilihan merek. Selanjutnya itu masukkan switch. Pilihan merek. S1. Merek Toyota. Cout. Masukkan pilih mobil Toyota Anda. Masukkan satu ada Alphard. Kedua ada Avanza. Ketiga itu Velocity. Keempat ada Camry. Masukkan pilihan 1 sampai 4.
pilihan tipe. Switch yang kedua yaitu pilihan tipe. S1 tipe yang pertama itu Alphard, harga dengan 900. Case 2 tipe Taos akan berapa? 230. Berapa ini harganya? Oh, oke. Ternyata harganya udah guys. Cash street. Nah, kita copy aja biar cepet. Itu Taos. Harga 425. 125 juta. Terus ada cash for tipenya Camry, harga 280. Dulu. Oke, case kedua. Itu merek Honda. Ciot. Oh, ini yang Ciot. Pilih mobil Honda favorit Anda. Sama sih sama ya kan. Copy aja guys. Nanti ini ya, yang ke satu ada mobil Rio, yang kedua ada City, yang ketiga ada City, yang keempat ada Brio, bagian satu dan switchnya juga sama ya, kita oke aja baru kita salin ke sini. Mobil Rio, City, Rio. Ini harga 300, ini 450, ini 470. Yang terakhir ada 190. 190 kita lanjut lagi. Nah, cash juga sama sih sebenarnya. Kita balik aja. Cash itu Daihatsu. Lima. Oh ya, udah. Oke, udah kita masukkan mobil-mobilnya. Itu ada Xenia, itu ada Rocky. Yang ketiga ada Tigra. Yang terakhir ada Terios. Pilihan 100, pilihan merek Switch. Ini dulu masuk lanjutin. Oh iya, berarti langsung switch aja. Yang ke satu yaitu Xenia.
harganya 200. Yang kedua itu 170 dengan merek Oppo. Yang ketiga yaitu Sigra dengan harga 230. Yang terakhir ada 410 dengan merek Terios. Selanjutnya kita bikin kembali ya. Invoice, pemesanan, mobil, PT, video gede. Terus kita pilih masukkan tempat pemesanan mobil PT Gede motor, invoice, pemesanan invoice, pemesanan mobil PT Gede motor. Nama pelanggan, nama besar guys, layout, nomor HP, nomor HP yang lain, layout, terus masukin udah nomor HP itu domisili. Masukkan jenis kelamin, masukkan jenis kelamin, terus kita masukkan merek mobil, mereknya, kita masukkan merek, masukkan lagi terakhir ke mobil, enggak mobil. Yang terakhir itu bukan yang terlihat, ternyata ada harga, masukin harga soalnya di sininya ada harga offer. Harga yang lain, silakan lakukan pembayaran melalui kasir. Akhirnya kita return. Sekarang kita coba nama pelanggan berapa peminat ini sendiri handphone. Kita pilih nomor 2, masukkan nomor 2. Sudah muncul ya guys harganya. Akan lakukan bayar ke seperti ini sudah berhasil. Sekarang kita coba copy dulu dan masukkan ke notepad. Kita save dulu. Nanti kita masukkan ke Classroom. Sekarang kita masuk dulu. Save. Ini saya akan menjelaskan kembali kelas Google Test nomor 4, itu dengan studi kasus.
PT Pria Simmering Splendid adalah perusahaan digital konten yang memiliki omset 2 miliar per bulan. Setiap bulan perusahaan harus menggaji karyawan uang hari masuk dan jumlah lembur. Namun jika bolos, perusahaan akan mengurangi gaji karyawan sesuai jumlah hari yang bolos tersebut dengan rincian gaji sebagai berikut. Tipe upah per hari yaitu dengan nilai 500.000, upah lembur per hari yaitu 300.000, denda bolos 125.000, bonus jika kehadiran lebih dari 28 hari yaitu 200.000. Tim finansi meminta Anda sebagai programmer untuk membuat penggajian karyawan sesuai jumlah hari kerja, lembur, jumlah bolos yang sudah ada. Contoh luaran yang diharapkan seperti ini. Dasar gaji PT Simmering Splendid. Jumlah karyawan, posisi, bulan, jumlah hari kerja, upah hari kerja, jumlah lembur, upah bolos, jumlah bolos, denda bolos, dan bonus. Dan total gajinya itu sebesar 14.325.000. Baik, kita sekarang akan mencoba memecahkan yang berikut. Masukkan figur seperti biasa. Kita masukkan entry point. Sudah kita masukkan isi bulan dan demikian itu jumlah hari kerja, jumlah lembur, jumlah bolos, denda, bonus, total transport, sulit gaji, kita lihat seperti dari sulit gaji, oke, kita lihat masukkan nama karyawan, posisi, terus jumlah hari kerja, jumlah hari kerja, terus tambah lagi upah kerja, jumlah lembur, upah hari kerja, upah kerja, itu kan 500.000. Terus hari kerjanya kerja lembur, lembur kali itu harus ragu lembur 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 jumlah bolos terus denda bolos kali itu ada 125 out denda bolos denda itu terus tambahkan if hari jumlah hari kerja lebih dari dengan 28. Nah, kenapa yang 28? Karena 28 ini adalah jumlah hari kerja nih. Terus tambahin bonusnya, itu bonusnya ada 200.000.
bonus dengan dengan upah kerja tambah upah lembur kurangi denda plus bonus CO. Total gaji dengan total sama CO. Nah, kalau udah kita coba kan. Nah, kita nama karyawan isi per bulannya kayak gini, bulan ganti entah yang salah. Udah. Nah, kita coba ulang. Oh, okay. Nanti yang tadi salah. Ini aku salah. Kita coba lagi. Bulan Agustus 5 hari 28. Mau dapat upah plus 7. 5 lembur 28. Total 559. Hah? Masih ada? Kalau ini dihapus. Lagi. Tetap bulan Agustus 5 hari 28. Dapat upah. Hah? 12 juta. Ini apa? Jam tuh. 12 juta. 5 lembur 28. 15 jadi dapat. Oh, 51. Oh, oke. Itu kalau nggak bolos jadi dapatnya segini. Kalau bolos bulan 5 hari 28 lembur 1 bisa 51. Oh, jadi dapat gajinya segini 143.743 masih. Oh, 14.375.000. Oke, kita salin dulu. Bukan kan tadi. Itu udah tadi. Nah, begini. Kita set dulu. PS4. Oke, terus kita screenshot hasilnya. Oke, sudah. Saya akan mengerjakan coding soal UTS yang terakhir, yaitu dengan studi kasusnya sebagai berikut. PT Pedia Farm adalah perusahaan yang bergerak di bidang peternakan kambing. Setiap tahunnya perusahaan rutin menyumbangkan setengah dari jumlah kambingnya untuk dibagikan ke 7 masjid secara merata. Dan kurung harus sama jumlahnya di sekitar peternakannya. Pemilik perusahaan meminta Anda sebagai programmer untuk membuat program perhitungan untuk membagi kambing tersebut sesuai jumlah kambing tersedia di peternakan. Contoh masukan. Bilangan bulat untuk jumlah seluruh kambing di peternakan. Kedua itu bilangan bulat untuk jumlah masjid. Contoh luar yang diharapkan. Itu sumbangan hewan kurban PT Pedia Farm 1446 Hijriah. Masukkan jumlah seluruh kambing, jumlah masjid, jumlah kambing untuk kurban, jumlah kambing per masjid, sisa kambing batal kurban, dan kambing tersisa di peternakan. Barokah. Kita akan mulai mengcoding. Biasa masukkan tidak. Masukkan untuk poin. Kita cek dulu prosesnya. UTS nomor 5. Oke. Setelah itu kita masukkan integer jumlah kambing dan jumlah masjid. Masukkan jumlah seluruh kambing di peternakan. Jumlah kambing. Masukkan jumlah masjid. Jumlah masjid. Terus selanjutnya nanti
Selanjutnya masukkan integer dengan buat kambing korban jumlah kambing kedua integer kambing per masjid dengan kambing korban per jumlah masjid. Wah, kenapa ini kambing korban? Oh alah, ininya ternyata ya betul. Integer sisa kambing korban bisa jumlah masjid integer kambing tersisa jumlah kambing kurang kambing korban tambah sisa kambing out. Kemarin hewan korban tidak itu kemana korban telepon ruang 406 jumlah seluruh kambing jadi jumlah masjid itu gunakan untuk korban jumlah kambing untuk korban jumlah kambing untuk masjid sisa jumlah kambing masjid korban kosong masjid oh bisa kambing korban korban kambing terbesar di tanah kambing kambing tersisa Oke, kita coba kambing menggunakan 30 jumlahnya ada 3 jadi yang jumlah korbannya itu 30 jumlah masjid ada 3 jumlah kambing korban itu ada 15 jumlah kambing masjid ada 5 bisa kambing bakal korbannya 0 banyak bakal dibeli semua. Nah kambing tersisa dipergunakan ada 15 jadi gitu lah. Sekarang kita Oke, selesai. Terima kasih Bapak atas tugas yang sangat mantap Pak. Sangat